maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar satu dimanapun Anda berada. Kami hadirkan Jaksa Menyapa di edisi hari ini, hari Kamis 25 Agustus 2022. Saya Melani Ahmad. Di sore hari ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur dengan topik kita hari ini pengamanan pembangunan strategis atau PPS. Nah, mengawali kebersamaan kita kenalan dulu dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Bapak Raka Apriski SH, Kasipitsus dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Baik, selain Pak Raka yang sudah hadir di studio juga ada Bapak Andi Saifullah Sakti SHMH selaku Jaksa Fungsional. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Baik. Kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah sore hari ini. Dan mengawali, saya ingatkan Anda, siaran ini juga bisa terpantau melalui akun fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, juga melalui YouTube RRI Makassar. Selain itu Anda juga bisa bergabung bersama kami sebentar melalui line telepon atau juga pesan WhatsApp di 0821 3333 9440. Baik, mengawali kebersamaan kita sore hari ini, saya ke Pak Raka terlebih dahulu. Ini tentang pengamanan pembangunan strategis atau PPS. Segala hal yang merupakan program pada sebuah instansi ini tentunya punya dasar-dasar Pak ya. Yeah. Nah, apa saja yang menjadi dasar dari pengamanan pembangunan strategis ini? Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau pembangunan strategis ini, pengamanan ini awal mulanya itu dari dari Kejagung Bu ya. Yeah. Dari Kejagung itu dari Jam Intel itu pada dasarnya kita itu melakukan pengawasan di setiap pembangunan yang strategis. Yeah. Ya, baik itu mungkin bisa dibilang pada beberapa bidang-bidang yang memang mungkin bisa dibilang yang seperti pembangunan mungkin bisa kayak pembangunan di bidang pertanian. Itu bisa mungkin sekarang di bidang ya masih banyak lagi lah Bu. Jadi itu adalah produknya Intel Ibu Tabe. Oke. Berarti intinya adalah semua pembangunan yang terkategori strategis ya, terutama yang ada di daerah, karena ini adalah Kejaksaan Negeri Luwu Timur, maka pembangunan strategis yang berlangsung di wilayah Kabupaten Luwu Timur ini tentunya di bawah pengawasan dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Yang dimaksud dengan strategis tadi sudah sedikit digambarkan, misalnya pembangunan di bidang pertanian, kemudian juga mungkin pembangunan infrastruktur kalau ada di sana, kemudian karena kan pemerintah kita ini menggalakkan pembangunan infrastruktur ya, untuk memajukan beberapa daerah yang dianggap masih tertinggal. Nah, kalau secara pengertian ini Pak Raka pengamanan pembangunan strategis seperti yang disampaikan terakhir tadi bagian dari peran intelijen penegakan hukum. Nah, apa saja kerangka kerjanya nih? Pastinya ada yang perlu langkah pertama apa yang dilakukan, kemudian selanjutnya berkoordinasi dengan stakeholder yang mana saja, bisa diceritakan Pak? Atau mungkin ke Pak Andi Saifullah ya, silakan Pak. Terkait dengan proyek pembangunan strategis ini ada beberapa
standar Bu, jadi mungkin berbicara dengan alurnya seperti apa itu sudah ada juknisnya dari Kejaksaan Agung itu sendiri, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang diteruskan ke setiap Satker, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang ada di daerah-daerah. Nah, yang pertama itu syarat untuk bisa dilakukan pengamanan proyek pembangunan strategis ini, yaitu pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, dia harus menyurat ke Kejaksaan Negeri di daerah setempatnya untuk meminta bahwa proyek ini strategis dan meminta untuk dilakukan pengamanan proyek pembangunan strategis tersebut. Nah, dari beberapa ajuan atau permintaan dari pemerintah daerah kita melihat yang mana betul-betul dan memenuhi bahwa proyek ini sesuai enggak dengan tujuan program yang kita laksanakan, yaitu PPS ini, pengamanan proyek strategis ini. Nah, setelah disepakati seperti itu, dibuatlah beberapa kegiatan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak terlepas juga dari mulai penjualan pekerjaan sampai dengan penerimaan pekerjaan tersebut. Jadi betul-betul tujuan pengawalan ini gunanya untuk mendeteksi dini lah, dalam hal ini mungkin lebih dalamnya lagi secara preventif begitu Bu. Artinya melakukan pencegahan yang dimana mungkin tidak dipungkiri dapat terjadi di beberapa pembangunan strategis yang ada di daerah-daerah. Seperti itu Bu. Pak Andi, ini kalau dilihat di daerah Luwu Timur sendiri, kalau di Makassar mungkin ya kita fokusnya pada pembangunan strategis, mungkin kita masukkan dalam kategori tersebut adalah pembangunan rel kereta api, karena kan menghubungkan antara Makassar, Makassar, Pangkep sampai ke Parepare bahkan. Nah, kalau di Luwu Timur sendiri apa saja proyek-proyek pengamanan pembangunan strategis atau PPS yang sudah dilakukan? Untuk tahun di 2022 ini Bu, ada beberapa proyek yang kita dampingi, itu terdiri dari 9 SKPD, diantaranya itu ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur yang menurut saya yang dianggap strategis yang kita terima tadi, yang seperti yang saya jelaskan, itu diantaranya seperti ada namanya anggaran BKK tiap desa. Jadi di Luwu Timur itu ada program strategisnya Bupati di mana setiap desa di luar dari dana desa yang dia terima dan anggaran dana desa yang dia terima, dia menerima juga anggaran dari pemerintah daerah, itu yang namanya bantuan khusus kabupaten. Ini namanya BKK. Nominalnya ini lumayan besar juga Bu, karena kenapa saya bilang lumayan besar? Per desa itu menerima 1 miliar per desa. Tujuannya ini ya itulah tujuan dari pemberian dana ini memenuhi syarat yang kita kategorikan strategis tersebut, karena kan salah satu syaratnya itu dampak ke masyarakatnya betul-betul untuk kesejahteraan begitu Bu. Nah, dana 1 miliar per desa ini digunakan betul-betul sesuai dengan harapan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, sudah diaturkan bahwa 60% terkait dengan pembangunan fisik, 20% terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, dan selebihnya terkait dengan tunjangan-tunjangan dalam pelaksanaan kegiatan aparat desa tersebut. Nah, Pak, saya ke Pak Raka dulu nih. Pak Raka, kalau dilihat kan khususnya ini yang disebutkan tadi sama Pak Andi ya, ada anggaran dana desa, kemudian ada juga BKK. Dan kalau dilihat tadi format yang dilakukan kejaksaan selama beberapa tahun terakhir ini, itu sepertinya disebut sebagai pendampingan yang tujuannya itu untuk terjadi pencegahan ya. Jadi mereka sudah paham dulu bahwa ada aturan seperti ini, dananya jangan kemana-mana, seperti tadi 60% dibagi-bagi sekalian ya. Nah, ini sepanjang pengamanan pembangunan strategis ini berjalan, apakah mereka yang didampingi ini dari instansi, dari pemohon lah ya, itu cukup paham bahwa ini ada aturannya seperti ini dan mereka sudah terhindar dari melakukan apa istilahnya pelanggaran atau apa ya, pelanggaran dari aturan tersebut. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Memang sebelum itu dilaksanakan kami mencoba sosialisasi. Ada sosialisasi terlebih dahulu, baik ke seluruh desa-desa ataupun kami memanggil semua kasar kata aparat desa, khususnya ini mungkin kepala desa, kami sosialisasikan bahwa kegiatan dana BKK ini yang dikhususkan untuk desa itu akan kami pantau, kasar kata seperti itu. Dengan adanya permohonan terlebih dahulu yang pasti. Setelah kami awasi, ya itulah yang kami harapkan adalah adanya kerjasama juga dari pemerintah desa, biar sinkron
kasar katanya, khususnya dalam hal ini kan ke bidang intelijen. Jadi kami pun dari Pitsus ya kasar katanya terlibat juga dalam pengawasan, tapi dinaungi oleh bidang intelijen. Sebelum kegiatan itu dimulai, kami dari kejaksaan itu memberikan sosialisasi dana BKK ini seperti apa, diperuntukkan untuk apa, SOP-nya seperti apa. Setiap memulai kegiatan yang diharapkan itu adalah pemerintah desa yang menginformasikan kami sudah mau mulai misalkan kasar kata pembuatan jalan desa. Kami awasi kegiatannya. Dalam hal ini mungkin bisa dibilang dari segi teknisnya pencairannya, apakah itu dikerjakan swakelola atau memang seperti apa sesuai dengan SOP-nya. Kalau memang sudah diberikan kasar katanya sudah disosialisasikan masih melenceng juga dari aturan yang ada, mungkin dari pihak intelijen itu akan memberikan kasar katanya surat SP1, SP2, SP3. Kalau masih tetap melenceng juga mungkin akan dialihkan ke bidang Pitsus. Seperti itu kasar katanya Ibu. Jadi tetap harus disosialisasikan terlebih dahulu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus dilewatkan ya. Siap. Nah ini berarti kalau dengan adanya tahapan tersebut seharusnya mereka yang menggunakan dana-dana ini sudah paham ya bahwa ada aturan. Harusnya ya. Nah kalau dilihat ini pengamanan pembangunan strategis atau PPS yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur, ini ada beberapa hal yang mungkin hanya berlaku di daerah Pak ya. Karena saya lihat di sini ada proyek proyek strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah, kemudian ada yang dilaksanakan di daerah tapi oleh dana dari pemerintah pusat. Nah, ini apakah berlaku sama antara proyek strategis nasional yang dilaksanakan dengan pendanaan pemerintah daerah ataupun juga dengan pemerintah pusat? Berlaku sama pengawasannya atau berbeda ya? Jadi yang seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa terkait dengan PPS ini ada kan permintaan dulu dari pihak terkait. Dalam ini mungkin kalau ketika kita berbicara anggaran pusat ya mungkin kementeriannya jatuhnya Bu ya. Nah, tergantung kementeriannya itu dia meminta pendampingannya bisa saja langsung ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen, atau mungkin karena daerah kegiatan proyeknya ini berada di suatu provinsi, dia mungkin memintanya langsung ke Kejaksaan Tinggi yang mungkin membawahi daerah tersebut. Begitu juga ketika di Kejaksaan Negeri, ketika proyeknya berada di daerah hukum Kejaksaan Negeri tersebut. Jadi artinya ketika anggaran dari pusat mungkin dia lebih luas meminta pendampingannya mau di pihak mana. Tapi kalau terkait dengan anggaran daerah itu sendiri, ya mungkin kayak seperti yang diadakan di Luwu Timur ini, untuk saat ini masih terbatas di anggaran daerah APBD itu sendiri. Nah, totalnya sampai saat ini yang kita dampingi di 2022 ini sekitar 200 juta sekian Ibu, 200 miliar sekian. 200 miliar. Oke. Nah, Pak Andi, kalau dilihat ini apakah dari sepanjang proses pengawasan yang dilakukan ya terhadap pengamanan pembangunan strategis ini, hal-hal apa saja yang menjadi hambatan ya? Karena kan ini ceritanya Kejaksaan Negeri ini berinteraksi nih dengan stakeholder terkait ya, apakah dari instansi pemerintah daerah atau dengan pihak yang lain. Nah, hambatan apa yang sering kali muncul gitu? Ini yang agak lucu menurut saya, Bu, karena kalau kita berbicara hambatan di lapangan itu, Bu, jujur saja Bu, di daerah itu mungkin saya berbicara Luwu Timur karena dari Luwu Timur, saya tidak pungkiri sudah berjalan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari seharusnya Bu. Cuman dengan hadirnya PPS ini hal-hal yang mungkin sudah menjadi hal yang lumrah di tahun-tahun sebelumnya itu bisa kita atasi Bu. Contoh kecilnya saja Bu, misalnya ketika sebelum diadakan penjualan proyek itu atau dilakukan pelelangan oleh ULP itu sendiri, kita mengajukan review dulu ke inspektorat. Jadi harga perkiraan sendiri yang mau dijual untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan itu sudah di cross check atau di review bahwa harga yang tertera di situ tidak ada markup ataupun tidak ada kelebihan di situ. Jadi kita betul-betul melakukan pencegahan Bu atau tindakan-tindakan dini yang bagaimana bisa mewujudkan bahwa proyek ini betul-betul strategis, bisa tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke.
Menarik ini ya Pak Andi dan juga Pak Raka, karena dari beberapa jaksa menyapa yang sebelumnya sempat saya pandu, ini sepertinya teman-teman di Kejaksaan ini punya insting lebih dari yang orang biasa ya. Jadi kalau ada niatan-niatan untuk menyelewengkan dana itu langsung ketahuan itu Pak ya. Betul Bu. Apa istilahnya niat jahat, apa mens rea ya. Betul Bu. Nah itu kalau untuk sesuatu, jadi gini, ada istilah di masyarakat itu korupsi berjamaah. Ya, jadi dari atas sampai bawah semua tahu dan semua bisa apa ya istilahnya, dibilang memalsukan bukti tidak juga karena buktinya tetap asli ya. Tapi terjadi penyelewengan di situ. Apakah hal-hal seperti ini juga bisa terpantau ketika kita melaksanakan pengamanan pembangunan strategis ini di? Sangat bisa Ibu. Bisa. Kenapa saya bilang sangat bisa Bu? Yang kayak saya sampaikan tadi bahwa dalam proses penjualan pekerjaan itu banyak celah-celah untuk kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, di sini kan ketika kita berbicara penjualan pekerjaan atau proyek itu, Bu, ada beberapa pihak yang terlibat. Mungkin dari pihak dinas terkait itu sendiri atau bidang layanan pengadaan itu. Karena sekarang kan harus sistem tender semua Bu, lelang. Nah, dari situ Bu, kita banyaklah motif-motif dari yang kayak Ibu katakan tadi yang secara berjamaah itu mungkin kalau kita dari bahasa kerennya Bu, ada kan sistem yang mungkin dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, stair system ataupun waterfall system itu. Nah, tapi saya melihat Bu, ketika dengan adanya PPS ini, hal-hal seperti itu memang memberikan shock terapi lah bagi sebagian orang bahwa kita di sini sebagai pendamping sudah hadir dari awal. Kenapa saya bilang sudah hadir dari awal? Jadi pihak kayak semacam WLP atau dinas yang terkait yang mengajukan permintaan ke kita itu kita sudah kunci dalam artian di sini kita membuatkan mereka fakta integritas Bu. Jadi fakta integritas itu sudah tertera semua di situ. Apa yang menjadi kewajiban mereka dan apa yang bakal menjadi pelanggaran ketika dia lakukan. Jadi saya rasa dengan fakta integritas itu ketika dia betul-betul mempodamaninya, tidak mungkin dia berani keluar dari yang seharusnya itu Bu. Oke. Menarik ini ya. Saya punya satu pertanyaan lagi. Kalau sesuatu itu sudah mendarah daging ceritanya ya, sudah jadi sebuah kebiasaan, biasanya rapih ya. Kecuali kalau lagi naas ya, kalau naas pasti ketahuan. Nah itu sebentar kita bahas setelah kita lewatkan dulu informasi yang berikut ini masih di Jaksa Menyapa, dan Anda juga bisa bergabung sebentar di line telepon dan juga pesan WhatsApp. Nomor kami di 0821 3333 9440 atau bisa juga melalui komentar Anda langsung di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang berikut ini. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru.
Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiyaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Baik pendengar, masih dalam apa ya edisi hari ini, hari Kamis 25 Agustus 2022, masih bersama saya Melanie Ahmad dan juga dua narasumber kami yang sudah hadir di studio dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Nah, Anda yang ingin bergabung nanti bisa bersama kami. Kembali lagi kami undang Anda di 082133339440. Pesan WhatsApp dan juga line telepon kami. Kami lanjutkan dulu perbincangan bersama dua narasumber kita di sore hari ini. Tadi terhentinya itu pada kebiasaan ya yang sudah mendarah daging. Nah, ini tidak dapat dipungkiri di beberapa instansi, apakah itu di instansi pemerintah ataupun bisa dikatakan badan usaha milik negara, itu ada yang kebiasaan yang mendarah daging dalam tanda petik tadi, membuat pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang melakukan tindakan tersebut untuk tidak melakukannya lagi, itu bukan hal yang mudah. Mungkin kita tutup sekarang di satu sisi, mereka akan cari tempat-tempat yang lain. Bahkan pun ketika sudah lelang kegiatan itu sudah dilakukan melalui aplikasi atau bahkan melalui elektronik, dulunya elektronik kemudian ada aplikasi. Nah, apakah dengan serta-merta ketika terbukti itu langsung dikenakan hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku untuk mereka, atau seperti apa ini? Masih tetap ada pendampingan sampai dikembalikan kerugian negara atau seperti apa ini? Ya, izin Ibu. Ya, terkait dengan yang Ibu tanyakan ini kan di sini pendampingan proyek strategis, Bu. Saya garis bawah itu bahwa yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pendampingan di sini gunanya untuk mencegah dalam artian tindakan-tindakan yang muncul itu masih dalam tahapan yang mungkin kita bisa berikan gunanya pendampingan kita bahwa ini salah dan harus dibenarkan. Contoh kecilnya saja begini, ketika dalam pengaturan proyek itu kan ada beberapa item di dalamnya, dimulai dari mungkin pekerjaan persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, ketika kita sebelum dilakukan pelelangan pekerjaan tersebut, kita mungkin mengadakan rapat. Nah, di rapat itu kayak ada contoh pekerjaan, salah satunya di Luwu Timur ini yang sekarang kita dampingi, bahwa di situ dianggarkan sampai 2 miliar timbunannya, Bu. Nah, pada dasarnya kan Luwu Timur ini daerah yang kaya akan, yang mungkin kalau kita berbicara cuma timbunan tanah itu, ya enggak perlu dibeli lah. Nah, kita dari kejaksaan merasa apa gunanya kita beli, kita kan punya tanah banyak. Nah, ini bukan nominal yang kecil, 2 miliar ketika kita bagi ke masyarakat atau kita gunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, saya rasa sangat bermanfaat. Nah, dari situ kita melihat, memberikan masukan bahwa mungkin bisa diadakan kayak semacam saling menutupi, Bu, karena kebetulan ada daerah pekerjaan yang kebetulan proyek strategis juga, dia memiliki tanah yang akan dibuang timbunannya. Jadi ini satu kegiatan berkaitan dengan kegiatan lainnya. Kita mengusulkan bahwa di sini dilakukan cutting tanahnya karena kebetulan daerahnya berbukit, terus yang ditimbun ini dari situ mengambil tanahnya. Jadi untuk memberikan menghemat anggaran negara tersebut, Bu. Nah, dari situ ketika dihilangkan tersebut bisa digunakan di anggaran untuk fasilitas lainnya, mungkin di kegiatan tersebut. Kayak contoh misalnya
di pembangunan stadion ini. Ya mungkin awalnya dianggarkan target dan tanahnya karena ada solusi seperti itu yang bisa menghemat. Dia bisa bangun fasilitas yang awalnya tidak tercapai untuk anggaran tersebut. Jadi bisa menutupi untuk yang lain-lain. Jadi secara tidak langsung dia sudah menghemat keuangan negara, Ibu. Okay. Dalam hal ini dalam pembangunan karena adanya PPS dari Kejaksaan Negeri Luhut Timur ini. Okay. Dan itu dari tahap dari tahap awal betul-betul perhatian pimpinan terkait hal tersebut sangat ditekankan di situ, Bu. Jadi kita melihat bahwa kita hadir di sini bukan secara formalitas saja bahwa kejaksaan atau penegak hukum ada di dalamnya, tapi betul-betul kita memberikan solusi terkait dengan yang mungkin bisa menjadi permasalahan di kemudian hari, Bu. Mungkin seperti itu. Okay. Jadi memang fungsinya di sini pada pencegahan ya, dan ketika sudah dikasih opsi-opsi seperti itu masih terjadi pencegahan, ini berarti sudah ada tanda-tanda ini ya, harus ada tanda-tanda untuk dibereskan ya. Ditindak, Ibu. Ditindak, oke. Nah ini menarik ini karena pengamanan pembangunan strategis sekali lagi seperti yang Pak Andi Saiful tadi sampaikan digarisbawahi pada fungsinya pada pencegahan ya. Kalau misalnya semua kegiatan dikawal oleh kejaksaan, pengamanan dengan konsep pengamanan pembangunan strategis ini, maka bisa dipastikan tidak akan terjadi pelanggaran hukum ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Sejak kapan ini pengamanan pembangunan strategis ini berjalan? Ya itu ketika kita berbicara seperti itu kan memang ada beberapa proyek yang kita dampingi, ada juga yang tidak. Nah tapi kalau harapan kami dari kejaksaan, kalau memang betul-betul mungkin di Luhut Timur ini bisa tidak ada pelanggaran hukum, mungkin dalam hal ini ketika kita berbicara anggaran korupsi, ya kita memang berharap itu karena kan hukum bukan cuma sekedar penindakan, Bu. Ada kemanfaatan di dalamnya. Nah, ketika hukum itu bekerja, orang paham bahwa ketika dia melakukan kesalahan ada yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, saya rasa asas manfaatnya ini sudah terpenuhi. Cuman memang masyarakat kadang berpikir bahwa hukum itu selalu penindakan. Nah, pada dasarnya kan ada asas manfaat. Nah, asas manfaat ini sebenarnya lebih dikedepankan untuk saat ini, Bu. Bahwa kayak misalnya pimpinan di pusat, Jaksa Agung sendiri itu lebih sekarang kalau di bidang pidana umum, Bu ya, dia lebih mengutamakan yang namanya restoratif justice. Itu artinya kayak sebelum kerana peradilan dia ada kayak semacam didamaikan gitu ya? Iya, didamaikan seperti itu. Mungkin sudah marak sekali karena sudah viral juga yang terkait dengan itu. Nah, tapi kalau terkait dengan korupsi ini saya rasa untuk saat ini belum ada daerah, saya juga yang mau didamaikan dengan pimpinan yang bisa betul-betul bebas dari korupsi itu sendiri. Tapi betul dengan adanya PPS ini, saya sebagai jaksa itu sendiri, Bu, melihat bahwa anggaran di daerah itu sangat besar dan digunakan ke masyarakat itu betul-betul kadang kita melihat ini tidak tepat, ini salah. Dengan hadirnya kita betul-betul saya merasa manfaatnya kita bisa memberikan semacam alarm lah ke para pejabat ataupun pengguna anggaran yang ada di daerah. Dan saya rasa mereka betul-betul mengubah sistem yang mungkin yang mungkin sudah berjalan lama di daerahnya tersebut dengan hasil-hasil yang seperti saya sebutkan tadi di situ, Bu. Okay. Malah pernah juga ada kasus, Bu, di proyek pendampingan ini. Contoh misalnya, Bu, anggaran untuk proyek tersebut 15 miliar. Yeah. Nah, tetapi di tahap penjualan ini kita berbicara, saya tidak berbicara oknumnya, Bu. Saya berbicara contoh kasusnya saja bahwa ini pencapaian dari PPS itu sendiri. Dijualnya 15 miliar. Dimenangkan yang menawar ini 14 miliar sekian. Jadi ada sekitar turunnya itu penawarannya cuma sekitar berapa ratus juta, Bu. Okay. Nah, tetapi ada orang yang menawar jauh di bawahnya dengan artinya dengan kesanggupan bahwa pekerjaan yang akan dia lakukan sama dengan harga yang tinggi itu. Nah, dia melakukan penjanggahan. Nah, tapi dia teruskan ke tim PPS. Kita mendapat celah pekerjaan tersebut. Ternyata ada mungkin permainan yang kita tidak melihat awalnya, Bu. Pas kita temukan, kita memberikan saran setelah kita rapatkan dengan pimpinan, dengan tim, bahwa ini ada sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, dari situ diadakan pelelangan ulang, Bu. Yang awalnya mungkin sekitar 14 miliar sekian menjadi penjualannya 12 miliar sekian dengan kualitas dan barang yang ingin dikerjakan sama, Bu. Nah, dari situ saya melihat bahwa yang kita kerjakan selama ini betul-betul bisa bermanfaat ke masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Ini ada penelpon, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Melani. Baik, selamat sore. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana?
dengan Niko Beni di Makassar. Pak Niko Beni di Makassar, silakan Pak Niko. Selamat sore narasumber. Pertama, kita bersyukur bahwa hadir Jaksa Agung untuk kejaksaan ya, kejaksaan untuk mengawasi semua itu. Saya sepakat itu, sehingga pelanggaran-pelanggar hukum itu minimal dikurangi. Walaupun banyak pelanggaran-pelanggaran. Kadang-kadang orang yang melaksanakan suatu kegiatan strategis itu sebetulnya dia tidak tahu bahwa itu pelanggaran. Tapi dengan hadirnya pendamping seperti kejaksaan, kehakiman dan semuanya itu tentunya mengajarkan mereka untuk mereka memahami bahwa kegiatan itu tidak melanggar hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, benar itu yang dikatakan tadi Pak Jaksa ya, bahwa ada restorasi justice. Itu penting. Kenapa menjadi penting? Karena menjadi edukasi kepada masyarakat. Sehingga kalau memang masih hadirnya hukum itu bukan menghukum, tapi membenarkan, meluruskan. Sehingga dengan demikian saya kira hadirnya penegak hukum bagaimana meluruskan kalau memang masih bisa diluruskan. Tapi kalau sudah diluruskan kemudian ternyata dia patah, apa boleh buat? Kira begitu Mbak Melani. Artinya sepanjang masih bisa diluruskan, diluruskan. Tapi tentunya dengan benar-benar berniat baik. Jangan sampai meluruskan, tapi ada hal-hal yang seperti dicurigai masyarakat. Ada kolaboratif. Ini mohon maaf, korektif saja biasanya. Nah ini kan beberapa hari yang lalu itu kan kita dikagetkan dengan kejadian 4 BPK itu. Sulawesi Selatan itu juga penegak hukum. Seharusnya tidak masuk dalam ranah itu. Dia punya tugas meluruskan karena dia pemegang regulasi atau menegakkan regulasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah memang benar yang dikatakan tadi tidak masuk di akal. Anggaran yang disiapkan oleh negara dengan suatu proyek ataukah katakanlah kegiatan strategis itu dengan nilai sekian, tapi kadang penawaran tidak masuk di akal, itu tidak benar. Karena kalau sudah penawaran tidak masuk di akal seperti itu, sudah pasti kualitas kerjanya itu sudah pasti akan melanggar hukum bagi saya. Sehingga memang harus realistis lah. Kalau memang anggarannya itu 15 miliar, itu kan sudah dihitung. Sudah dihitung sehingga ketika orang melakukan penawaran-penawaran itu, paling tidak ya mungkin banyak sekali itu kalau dia turun 15%. Tapi sampai dengan 20-30%, bahkan sampai dengan 40% itu tidak masuk di akal. Masuk akal ya. Baik. Nah itu tidak benar bagi saya. Itu makanya dalam melakukan penenderan itu panitia lelangnya sudah harus memperhatikan itu. Panitia lelang diawasi memang dari situ, bapak-bapak kejaksaan. Diawasi lelang, oh ini tidak benar ini. Kalau perusahaan begitu sepertinya itu seharusnya itu dipertanyakan bagi saya. Karena mungkin dia hanya pertama mungkin dia hanya mengaco saja. Yang kedua bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran. Hanya itu masukan saja, mohon maaf. Kita hanya sebagai pengamat saja, pengamat publik. Tentunya ada hal yang kita sampaikan itu bisa benar, bisa juga salah, mohon dikoreksi untuk itu. Tapi paling tidak kita saling berdiskusi. Karena wacana-wacana publik ini kan banyak sebetulnya. Kita bersyukur RRI hadir terus setiap pagi, kemudian hadir terus setiap sore, setiap saat. Sehingga kita bisa mengetahui perkembangan itu, kemudian intinya adalah penegak hukum itu meluruskan dan menghindari penegak hukum dihukum. Kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Niko. Mbak Melani, salam hormat saya buat dua narasumber di studio. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko Beni di Makassar. Ini ada beberapa poin tadi yang sempat disampaikan ya. Ada tanggapan mungkin? Oh, enggak kedengaran? Apa memang
Kedua-duanya tidak dengar ya? Waduh, berarti cuma saya yang dengerin ya. Oke. Baik, ada beberapa poin tadi yang sempat disampaikan. Ini diantaranya adalah dari masyarakat atau instansi atau bagian dari pemerintah daerah ya yang mengajukan permohonan yang awalnya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran, akhirnya jadi tahu, itu mengurangi. Kemudian juga restoratif justice, tadi sempat mengomentari restoratif justice bahwa hukum itu bukan hanya manfaatnya bukan hanya untuk menghukum tapi sebenarnya meluruskan. Kemudian yang poin ketiganya adalah tentang kolaborasi yang mungkin saja dilakukan untuk itu tadi menyelewengkan dana yang cukup besar ya yang sampai ke daerah. Dan yang berikutnya tentang tender yang penurunannya itu tidak masuk akal, itu menjadi salah satu pintu untuk mengamankan dana negara karena dari situ sudah ketahuan ya ini tidak mungkin ya sudah dihitung sekian tapi bisa menawar sampai 40% misalnya. Ada tanggapan mungkin untuk yang disampaikan Pak Niko tadi nih, Pak Raka atau Pak Andi Saiful? Baik, gimana Pak? Ya, terkait dengan yang disampaikan tadi, ya terima kasih dulu telah mengikuti kegiatan ini, Bu. Terkait dengan yang pertama itu betul yang dia sampaikan bahwa hukum itu bukan cuma sekedar penindakan, tapi ada asas yang namanya asas kemanfaatan. Kan ada 3 asas hukum itu sendiri, Bu. Yang pertama itu ya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, kalau di mana di pendampingan ini kalau saya lebih melihat ke asas kemanfaatan. Kalau yang saya lihat ini secara pribadi, Bu. Tapi saya rasa mungkin itu tujuannya juga karena kalau kita lihat pengertian dari proyek pendampingan strategis ini memang dia pencegahan dininya itu berarti memang manfaatnya hukum itu hadirnya HPH di situ dalam hal ini kejaksaan ya untuk memberikan manfaat yang ingin dicapai di sini yaitu anggarannya bisa tepat guna, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu karena kan ketika pelaksanaan proyek itu ada beberapa hukum di dalamnya itu, Bu. Dari tahap awal itu ada yang namanya hukum administrasi, hukum perdata sampai ranah pidana. Kapan ranah pidananya bisa muncul itu ketika dalam pelaksanaan hukum administrasi atau perdata ini mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, itulah yang betul-betul kita hindari dengan proyek pendampingan ini. Nah, terkait dengan restoratif tadi yang dia sampaikan. Yaitu kalau restoratif itu sendiri sekarang masih di bidang tindak pidana umum karena kalau di korupsi belum diterapkan hal seperti itu, Bu. Mungkin karena masih banyak perdebatan, saya bukan ranah saya untuk menjawab terkait dengan itu, Bu. Nah, cuman manfaatnya sebenarnya ada plus minusnya, Bu. Karena orang kan berpikir korupsi itu extraordinary, Bu. Jadi tidak bisa disamakan dengan kejahatan lainnya. Karena kenapa saya bilang seperti itu bahwa korupsi ini ketika dilakukan dampaknya beda dengan pidana umum itu. Mungkin ketika saya memukul orang tersebut, ya dampaknya ke orang yang saya pukul itu saja. Tapi ketika kita korupsi dampaknya misal di anggaran APBD itu sendiri kabupaten itu ya dampaknya seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi kita korupsi uangnya misalnya negara 1 miliar di daerah tersebut, ya seharusnya itu kan untuk masyarakatnya. Berarti kita memberikan dampak negatif atau resiko ke semua masyarakat yang ada di daerah itu. Begitu juga dengan negara ketika kita ambil APBN ya kita berarti mengambil uang dari masyarakat negara tersebut. Dampaknya besar. Jadi mungkin banyak hal, Bu, yang menjadi pertimbangan kenapa di korupsi belum dilakukan restoratif justice itu. Oke. Kalau Pak Raka ada yang ingin dikomentari nggak nih Pak Raka? Kurang lebihnya sama sih, Bu. Itu dia. Dengan untuk saat ini memang RJ ya kalau kami menyebutnya restoratif justice itu kan memang saat ini hanya berlaku di bidang pidana umum, Ibu. Seperti yang Pak Saiful tadi sudah sampaikan, ya untuk di bidang mungkin korupsi atau pidana khusus kami belum menerapkan sistem restoratif justice itu dia, Ibu. Jadi kami masih seperti biasanya kami tetap menindak. Oke, menarik ya. Karena biasanya kalau untuk persidangan kasus-kasus korupsi itu ada apa istilahnya pengembalian kerugian negara ya atau ada bahkan yang mengatakan bahwa kalau hukumannya itu dimiskinkan, bisa seperti itu ya, dimiskinkan? Untuk memiskinkan si pelaku itu ada, Ibu. Di Undang-Undang Tipikor sendiri memang ada di pasal 18 itu memang kita akan kasar katanya tracking semua kekayaan baik untuk menutupi apa yang telah dia korupsi, kasarnya seperti kerugian itu. Negara itu ya. Ya. Oke.
Tapi walaupun dikembalikan juga semua kerugian negara tetap tidak bisa diarahkan menjadi sebuah restoratif justice ya, dipulihkan nama baiknya kemudian dikembalikan ke masyarakat, tetap nggak bisa ya. Wah ini berarti hati-hati buat yang pelaku korupsi nih ya, karena melukai banyak orang dan susah dimaafkan ya, dibandingkan dengan untuk pidana umum ya. Baik, kita ke pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Pak Imran di Makassar. Biasanya pelaku hukum itu biasanya pelaku itu dalam tanda petik berkolaborasi dengan oknum di unsur penegak hukum. Bagaimana menindak mereka yang memang licin seperti belut? Sempat menyimak tadi ada statement yang mengatakan kalau naas baru ketangkap, kalau nggak naas nggak bisa ketangkap. Gimana Pak Raka ini Pak Andi? Ya, mungkin saya jawab sedikit, tambahkan sama Pak Raka nanti Bu. Terkait dengan yang dia sampaikan itu kita tidak pungkir memang di Indonesia ini masih ada yang terjadi seperti itu, tapi itu kan oknum Bu. Dalam hal ini kalau di Kejaksaan Negeri Luwu Timur memang pimpinan mengedepankan ada 3 hal Bu. Yang pertama itu integritas, loyalitas, dan kapasitas. Nah integritas ini kenapa ditempatkan di depan Bu? Karena di sinilah kepribadian atau orang-orang atau person yang para hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Memang pimpinan di Kejaksaan Luwu Timur ini mengawasi kita bukan sekedar dalam artian pelaksanaan kegiatan itu sendiri, tapi bagaimana supaya kita terhindar dari sifat-sifat tercela yang mungkin seperti yang disampaikan Pak Imron tadi itu. Nah, ada beberapa treatment yang dilakukan oleh pimpinan bahwa mungkin kayak misal contohnya Bu, di pendampingan ini bukan cuman dinas terkait ataupun pihak-pihak terkait yang berdatang. Kita sendiri pun yang paling pertama menandatangani fakta integritas bahwa yang kita lakukan ini harus betul-betul clean and clear. Jadi untuk sampai saat ini saya dari anggota tim pendampingan ini, dari ketua sampai anggotanya, betul-betul kita tidak ada permainan di dalam situ. Kita betul-betul ingin mencapai tujuan yang ingin kita capai sesuai dengan maksud dan tujuan tim PPS ini, kenapa ada programnya. Dan manfaatnya saya bisa sampaikan bahwa seiring berjalannya ini saya secara pribadi pun ketika saya berpikir saya sebagai masyarakat, manfaatnya saya lihat sendiri Bu seperti apa. Mungkin seperti itu Bu. Oke, gimana Pak Raka? Tapi saya tertarik tuh tadi statementnya Pak Andi ya. Memang integritas nomor 1, tapi kadang-kadang godaan itu lebih dahsyat daripada integritas ya. Gimana Pak Raka, menurut Pak Raka nih? Ya itulah ya kurang lebihnya hampir sama dengan Pak Saiful. Nah itulah di Kejari Luwu Timur memang selain kita melakukan pengawasan keluar, kita kan melakukan pengawasan ke dalam juga. Itu ternyata butuh juga diawasi nih ya, penegak hukumnya. Baik secara ya kalau dari kami secara langsung dari pimpinan ke atasan-atasan atau kasih-kasih pun langsung ke para anggota. Itu pun tetap kami lakukan. Jadi tetap selain pengawasan keluar terkait dengan pembangunan strategis yang kami awasi, kami juga mengawasi tubuh kami sendiri. Itu dia. Ya mudah-mudahan bisa dicegah. Jangan sampai terjadi, ya jangan sampai ada oknum-oknum baru. Itu dia Ibu. Oke, sangat sulit sebetulnya menolak godaan itu, apalagi kalau apalagi kalau berbicara tentang pengamanan pembangunan strategis. Namanya saja pembangunan strategis, pasti dana yang menggujur ke sana juga strategis dalam tanda petik ya. Dan ini biasanya ada beberapa orang yang memainkan hal tersebut. Kita tadi saya sempat ingin menanyakan, ketika seseorang itu sudah mengetahui bahwa kalau saya melakukan gerakan A itu melanggar hukum, maka untuk bisa mendapatkan, namanya orang ya selalu berusaha untuk mendapatkan tujuan saya bisa menutupi dengan melakukan gerakan Z misalnya. Tapi tetap aman nih ternyata. Contoh tadi yang soal pasir itu ya, kan ada misalnya 200 miliar ini terlalu besar nih, bisa kayak ditukar gitu ya. Nah 200 miliar ini saya bisa manfaatkan kemana gitu, misalnya ya, saya ganti nomenklaturnya atau saya buatlah seperti itu. Itu kira-kira masih tetap bisa terdeteksi atau gimana Pak?
kalau terkait dengan itu saya rasa masih bisa Bu, karena yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum dilakukan penjualan, mungkin misal ini Bu, ini kan proyek ada HPS-nya, sebelum dilakukan penjualan ke bidang terkait dalam hal ini ULP, kita semua yang kita dampingi ini kita mintakan review itu ke inspektorat dalam ini kan sebagai apipnya pemerintah daerah. Nah di situ mereka betul-betul mengecek bahwa anggaran ini relevan enggak. Misal contohnya harga pasir di Luhut Timur yang mungkin 450.000 mungkin Bu, terus dianggarkan sampai 800.000. Nah, berarti ini enggak benar ini. Nah, kita cross check, kita berikan pemberitahuan mungkin ke pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmennya bahwa harganya terlalu tinggi di Luhut Timur, enggak seperti ini anggarannya. Nah, mungkin dari segi mobilisasi juga Bu. Dari segi mobilisasi mungkin dianggarkan sampai 800 juta misalnya. Nah, ternyata tim inspektorat ini mengecek bahwa anggaran ini terlalu besar ini untuk cuman mobilisasi sampai segini, kayaknya 400 atau 500 juta sudah cukup. Nah, makanya itu saya bilang Bu, betul-betul pendampingan ini karena kita juga tidak sendiri di sini Bu. Ada beberapa pihak yang kita libatkan. Kalau dari Pemda itu ada mungkin dari Sekretariat Daerah atau Asisten 2 dalam hal ini Kabak Ekonomi dan Pembangunan, ada juga dari Inspektorat sebagai pengawas internnya mereka. Terus ada Kejaksaan itu sendiri, sampai betul-betul semua pihak kita turut sertakan supaya yang kita betul-betul ingin capai yang tadi saya bilang itu, yang tepat mutu, tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, kita bisa capai Bu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran, maka bisa dikatakan itu terjadi karena adanya jaringan di dalam, atau bisa dikatakan ada mafia ya? Ya. Tapi susah Bu sekarang dengan adanya pandemi. Kenapa saya bilang susah? Karena bukan cuma satu orang, mungkin orang ini punya oknum di inspektorat, tapi ada ekbang lagi yang dia ndak galang misalnya. Nah, mungkin ekbang dia galang lagi, tapi kejaksaan ndak dia galang lagi. Jadi banyak mulut yang mungkin dalam artian banyak pengawasan yang hadir di sini Bu. Dan saya rasa di tim yang kita bentuk ini tujuannya betul-betul kita selaras lah Bu, artinya selaras karena yang ingin betul-betul kita capai bisa kita sama-sama perjuangkan. Ketika misal contoh inspektor mendapat hal-hal yang menyimpang Bu ya, dia pasti minta, Pak bisa enggak kita adakan rapat, ada hal-hal seperti ini. Nah di situ kita rembukan, oh ini solusinya. Nah kita panggillah pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Kita berada di penghujung acara, tapi ada penelpon ini, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Sore. Baik, dengan Ibu siapa Bu, di mana? Sama Bu Yani. Halo. Halo, dengan Ibu Yani. Ibu Yani di mana Bu Yani? Di Latimojong. Di Latimojong. Baik, silakan Ibu Yani. Ya, mohon maaf baru dengar, tapi menarik ya karena tadi sudah disampaikan bahwa hubungan dengan tidak tentu terjadi korupsi jika misalnya ada kecolongan begitu. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi korupsi berjamaah gitu? Ada sebuah komitmen bersama untuk menentukan tujuan bersama untuk bisa mendapatkan hasil yang bersama. Kira-kira bagaimana untuk bisa keluar dari kemungkinan terjadi seperti itu? Oke, makasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Yani ya. Ini tadi sempat saya menyinggung korupsi berjamaah, ternyata ada penanya kita juga yang bagaimana caranya mendeteksi korupsi berjamaah, dan juga karena sudah terjadi ya, sudah berjamaah ini membubarkan jamaah itu. Gimana nih Pak? Ya, saya dulu ya, biar saya jawab. Karena kebetulan terkait ini Bu ada pengalaman juga Bu. Nah, saya pernah mendengar, ini mungkin bukan di Luhut Timur mungkin Bu ya. Nah, di suatu daerah bahwa kadang memang ada oknum Bu yang kita berbicara nakal itu betul-betul nakal. Kenapa saya bilang betul-betul nakal? Kayak contoh tadi lah, kayak sebelum proyek itu atau kegiatan itu ingin dijual, dia sudah mengatur bahwa anggaran ada kan yang namanya HPS, harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri dia sudah atur sedemikian rupa bahwa bagaimana caranya supaya harga yang tertera di situ menjadi keuntungan bagi dia. Mungkin harganya cuma 10.000 dinaikkan sampai 17.000 untuk per itemnya. Nah, disitulah betul-betul markup-nya dia sudah atur sedemikian rupa dan betul-betul kayak berdasar administrasinya mendukung untuk dilakukan hal seperti itu. Cuman ya itu tadi, dengan adanya PPS ini, contoh saya kan bukan orang daerah Bu, saya aparat hukum yang secara logika saja melihat hal-hal yang menurut saya menyimpang. Kayak contoh, saya pernah beli pulpen misalnya.
Nah, kenapa di anggarannya Pemda ini pulpennya sampai 70.000? Nah, yang saya tahu ketika kita beli pulpen, kalau cuma pulpen biasa, ya mana mungkin sampai 70.000. Nah, tanpa dengan dasar kepolosan APH ini Bu, dengan dasar kepolosan, saya pertanyakan misalnya, kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin ada beberapa faktor Bu, kan ada pajaknya lah dan lain-lain. Cuman yang menurut saya tetap tidak wajar. Nah, ketika kita cross check ternyata memang betul-betul tidak wajar. Dan itulah yang saya rasa kalau yang untuk pendampingan ini pihak terkaitnya mulai dari PA, PPK sampai dengan pelaksananya dan pengawasnya, saya rasa dia bakal ketakutan Bu ketika ingin mencoba bermain di dalamnya, karena betul-betul saya lihat sendiri malah ada kadang yang bukan dia pemenangnya Bu, dia yang mau menandatangani kontrak. Kita dari tim PPS ketika hal-hal seperti terjadi kita tunda Bu, tidak boleh tanda tangan kontrak, dan kalau memang tidak bisa dilaksanakan oleh pemenangnya ya batalkan pemenangannya dan jual kembali. Dan itu pernah kita lakukan di proyek PPS ini Bu. Ada 2 kegiatan yang nominalnya itu hampir sekitar 25 miliar Bu. Kita tunda dan suruh jual kembali. Karena kita melihat bahwa ketika ini diteruskan, bukan apanya Bu, kita melihat ada kecenderungan yang bakal menyimpan di kemudian hari. Nah, ketika dia sebagai proyek pendampingan kejaksaan, apa gunanya kejaksaan hadir di situ ketika tetap melakukan penyimpangan, mungkin seperti itu Bu. Oke, kalau diloloskan juga berbahaya. Ini kan sudah didampingi sama kejaksaan. Kejaksaan akhirnya kejaksaan lagi nih. Gimana Pak Raka? Kalau menurut Pak Raka? Yang pasti memang kalaulah seperti yang tadi saya meneruskan dari Pak Saiful, kalaulah kami sampai bagaimana kan nama instansi juga yang akan menjadi kasar kata taruhannya, itu dia. Nah, itu juga salah satu cara untuk memutus dari korupsi berjamaah. Dari situ bisa kita awasi jangan sampai mulai berjamaah lagi. Kalau memang bisa dicegah, lebih bagus, karena pimpinan di Kejaksaan Agung juga mencoba merubah mindset hukum. Mindset hukum yang ada kan sekarang kan salah tindak sekarang memang hampir sama seperti restoratif justice di pidana umum. Cuman kita mencegahnya, tolonglah jangan sampai terjadi. Kalau terjadi pun akan kami tindak juga. Tapi jangan sampai terjadi. Ya. Makanya tagline-nya kejaksaan itu adalah kenali hukum dan jauhi hukuman. Jauhi hukuman. Saya kira kenali hukum dan bersedia dihukum gitu. Zaman dulu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kita. Jadi sekali lagi ada program pengamanan pembangunan strategis atau PPS di Kejaksaan Negeri Luhut Timur, dan kabarnya ini berdasarkan surat Jaksa Agung Muda tahun 2020. Dan berarti efektifnya itu mulai 2020 sampai hari ini Pak ya? Iya, betul. Oke, dan di Luhut Timur sendiri sudah berjalan selama kurun waktu 2 tahun itu? Iya. Dan sudah ada beberapa hal seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi ya. Kalau memang tidak sesuai dibatalkan, ditender ulang, dan silahkan mengerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Baik, terima kasih Pak Andi Saiful, Pak Raka sudah hadir di studio hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi masyarakat kita bisa mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Sampai jumpa di edisi yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kebersamaan kami dengan 2 narasumber dari Kejaksaan Negeri Luhut Timur. Mudah-mudahan sekali lagi ya, Anda semuanya bisa mengenali hukum dan yang paling penting lagi menjauhi hukuman. Kerjakan semuanya sesuai dengan aturan yang ada dan juga tidak menyebabkan kerugian terhadap negara, terlebih lagi kepada masyarakat kita. Saya Milani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.